Salam Patunggilan. Bapak, Ibu, dan saudara dan saudari kekasih Tuhan, Majelis Jemaat menyampaikan selamat datang dan selamat beribadah keluarga di awal tahun 2021 bersama keluarga Majelis Daerah Malang 1 yang saat ini akan dilayani oleh GKJW Jemaat Gadang. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah saat ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Puji Siswo. Oleh sebab itu mari kita bersama-sama kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan Kidung Jemaat 454 bait pertama. Bapak, Ibu, Jemaat seluruh Majelis Daerah Malang 1, mari bersama-sama kita satukan hati kita, mari kita memasuki ibadah Patuen Keluarga. Ibadah Patuen Keluarga Majelis Daerah Malang 1 kami lakukan dengan mengaku dan percaya kepada Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, yang adalah sumber segala berkat dan rahmat, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Turunlah anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Allah Sang Putra, menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Bersama-sama kita sambut dengan menaikkan pujian, Kidung Jemaat 246. Dunia
Bapak Ibu jemaat, mari bersama-sama kita menyatukan hati di dalam doa. Dengan rasa syukur pada kesempatan saat ini kami boleh bersama-sama membangun ibadah. Kami telah melewati masa-masa pandemi di tahun 2020 sampai dengan hari ini. Kami masih harus hidup berdampingan dengan pandemi COVID, bencana, dan berbagai peristiwa yang terjadi di antara kami. Kami boleh bersyukur atas penyertaan dan kasih Tuhan, masih memberi kesempatan di awal tahun 2021 ini, bersama keluarga besar Majelis Daerah Malang 1, untuk kami bersama-sama bisa beribadah, dilayani teman-teman sepelayanan semajelis daerah Malang 1. Kami serahkan semuanya tangan Tuhan hadir bagi kami. Tuhan mengampuni segala kelemahan, kekurangan, dan dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada kesempatan saat ini, kami bersama-sama juga akan merenungkan, menggumuli setiap kebenaran firman Tuhan untuk menguatkan kami di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah setiap peristiwa, di setiap pergumulan, di setiap tantangan, sehingga melalui setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan ini menjadi pondasi, menjadi kekuatan, dan langkah awal kami untuk menuju masa depan yang lebih baik. Di dalam kasih setia Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Bersama-sama saat ini kita akan membaca firman Tuhan, yaitu melalui dari 1 Timotius 6 ayat 14 sampai dengan 16. Saya bacakan demikian. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela, hingga pada saat Tuhan kita, Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, seorang pun tak pernah melihat Dia, dan memang manusia tidak dapat melihat Dia. Baginya lah hormat, kuasa yang kekal. Amin. Demikian sabda Tuhan. Bersama-sama Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, sebelum saya merenungkan firman Tuhan, mengajak merenungkan firman Tuhan ini, kita tahu ini adalah kamera. Dan di dalam kamera ini ada fokus. Nah, ketika saya akan mengambil titik yang akan saya ambil, saya harus menempatkan pada presisi yang tepat supaya hasilnya bagus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, dari gambaran ini bersama-sama kita diajak dengan sebuah gambaran. Ada seorang bapak, ia ini sedang mengambil yaitu materi yang sebagai profesi kehidupan sehari-hari, yaitu sebagai fotografer. Dia mengikuti pendidikan bagaimana membuat foto itu bisa hidup. Dan ketika dia mengambil foto, ia membawa serta anaknya untuk keluar ke suatu daerah yang begitu indah. Akhirnya
bapak ini mengajak anaknya yang usia 6 tahun ini didudukkan di tebing yang begitu indah. Tiba-tiba bapak ini ketika sudah mendudukkan anaknya di batu yang indah, di tebing yang indah itu, dia tertarik dengan tanaman pohon apel yang sedang berbunga indah. Akhirnya dia mengambil kameranya tadi, lalu membidik titik anaknya itu dengan ditambahi yaitu bunga yang sedang mekar indah dari pohon apel ini. Akhirnya dia buat gambar itu seindah mungkin. Lalu ia buat presentasi sampai akhirnya dia serahkan ini kepada gurunya. Setelah presentasi dia kaget. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih. Apa yang membuat kaget? Karena nilainya tidak begitu bagus. Karena nilainya tidak begitu bagus, dia bertanya, apa yang terjadi? Bukankah gambar saya begitu indah? Bukankah apa yang saya tampilkan begitu alami, nuansa yang begitu indah? Sang guru ini mengatakan, betul. Ide awalmu apa yang sedang kamu pikirkan? Bukankah kamu ingin memfokuskan anakmu akan kamu foto? Seringkali inilah Bapak, Ibu, dan Saudara yang menjadi gambaran dalam gambaran kehidupan kita. Karena sesuatu hal akhirnya fokusnya terhalang oleh ranting, oleh bunga yang indah, yang sebenarnya bukan fokus utamanya. Begitu juga Bapak, Ibu, dan Saudara. Kitab Timotius ini mengajak dan mengingatkan kepada kita, fokus kita adalah Yesus yang ia telah turun ke dalam lembah maut, kepada kepedihan hidup, kepada penderitaan, itu sebagai fokus kita. Tetapi terhalang oleh keinginan-keinginan kita. Kita hanya menginginkan sesuatu yang bukan menjadi tujuan hidup kita. Karena itulah Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, 1 Timotius 6 ayat 14 sampai dengan 16 ini mengingatkan kepada kita Yesus yang sebagai Tuhan yang menjadi fokus kita. Seharusnya kita punya keberanian Bapak, Ibu, dan Saudara, yaitu untuk memotong keindahan-keindahan yang justru menghilangkan fokus kita, arah pandang kita, tujuan semula apa yang menjadi panggilan kita. Akhirnya yang kita temukan adalah sebuah kehidupan yang semu. Karena itulah Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, apalagi di tengah-tengah pandemi COVID yang sudah 11 bulan kita lewati bersama-sama saat ini. Mari bersama-sama sekarang kita kembali fokus ke arah ke depan, di mana Kristus yang telah melewati maut, melewati kematian,
yang Ia punya kuasa di sana. Sehingga kuasanya itu menguatkan kita, memberikan kita kemampuan dan kekuatan. Karena itu mari di tengah-tengah ibadah keluarga Semajelis Daerah Malang 1 ini, kita kembali dibangun ketika kita menghadapi tantangan apapun, sepahit apapun. Kita jangan terbuai dengan fokus-fokus yang lain. Mari kita arahkan hidup kita, langkah kita ke sana. Sehingga apapun yang mengganggu hubungan kita, yang membuat kita terlena, kita berani memangkas. Kita berani menyingkirkannya sebagai anak Allah. Sehingga fokus kita ketika mau membidik anak kita yang sedang kita dudukkan di batu, di perengan itu, akhirnya nampak jelas cinta dan kasih kita. Bukankah itu menjadi harapan kita yang awal? Seperti gambaran fotografer ini. Juga kamera ini. Kenapa diperlengkapi dengan fokus? Dengan harapan sebuah keindahan sebagai goal terakhir dalam perjalanan kehidupan kita. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, dimanapun berada, mari di dalam minggu-minggu ini kita mulai memfokuskan perjalanan kehidupan kita. Begitu juga di pancaran air hidup Majelis Agung. Salah satu tema di situ juga berbicara tentang fokus yang mengambil bacaan dari 1 Korintus 7 ayat 32 sampai 40. Saya mengambil fokus sebagai tema, tetapi saya mengambil dari 1 Timotius 6 ayat 14 sampai dengan 16 ini. Karena itu Bapak Ibu, mari bersama-sama kita berani mengambil satu keputusan, fokus, menebang, memutus semuanya kembali ke arah yang Tuhan kehendaki. Sekalipun hari ini, mungkin Bapak Ibu sedang mengalami berbagai tantangan persoalan di tengah-tengah pandemi, baiklah hari ini kita sekali lagi fokus. Dengan fokus kita akan mendapatkan sesuatu yang indah. Memang di kiri kanan kita banyak hal yang membuat kita menjadi tersesat, lengah, jatuh. Karena itu, mari di tengah-tengah ibadah keluarga ini, kembali kita diingatkan. Karena itu, mari kita siap, berani mengambil keputusan, memutus sesuatu yang tidak baik, menyesatkan jalan kita, langkah kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama diberi kesempatan, yaitu untuk bersyukur kepada Tuhan lewat persembahan kita. Kita bersama-sama menaikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 299, kita nyanyikan 2 kali. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan,
Ibu jemaat sewilayah Majelis Daerah Malang 1, kita satukan hati, kita masuk dalam syafaat kita, nanti diakhiri dengan doa Bapa kami yang dinyanyikan. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami boleh bersyukur pada kesempatan saat ini. Tuhan telah memberi kesempatan kami untuk berbagi melalui persembahan yang sudah kami kumpulkan. Di setiap Allah memberikan berkat-berkat melalui usaha wirausaha yang kami lakukan, melalui pekerjaan dan karya yang begitu indah, baik di bidang pertanian, pertukangan, bengkel, ternak, pemulung, tukang becak sekalipun, di perusahaan, di pabrik-pabrik, semuanya indah dan diberikan oleh Tuhan. Bahkan pengabdian anak-anak-Mu di pemerintahan, di semua bidang, kami pertaruhkan rasa syukur terima kasih yang boleh kami rasakan bersama anak istri kami, tetangga kiri kanan kami, sehingga persembahan yang sudah kami kumpulkan bisa mendukung pelayanan-pelayanan kami di jemaat, majelis daerah, majelis agung, bahkan di tengah-tengah masyarakat di lingkungan kami. Terlebih-lebih apa yang dikumpulkan, dikelola oleh majelis jemaat bisa dipergunakan di tengah-tengah pandemi untuk mendukung warga jemaat yang mengalami kesulitan-kesulitan ekonomi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan pengasihan-Mu sendiri. Begitu juga setiap pergumulan, tantangan-tantangan yang dihadapi pribadi, keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Karena sakit penyakit, karena menyangkut masalah keretakan rumah tangga, kami serahkan tangan Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga kami. Tuhan selalu memberikan jalan keluar untuk kami bisa duduk bersama, menyatukan langkah bersama, sehingga bisa keluar bersama dari setiap persoalan, tantangan-tantangan yang kami hadapi. Karena itu Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu, sehingga kami punya pengharapan yang sama di setiap kehidupan kami, keluarga kami. Karena itu satu persatu keluarga-keluarga kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih-Mu. Terlebih-lebih Tuhan, dalam perjalanan kehidupan kami bersama, di tengah-tengah pandemi COVID yang masih belum selesai, kapan berakhirnya. Biarlah apa yang dilakukan jemaat, majelis daerah, majelis agung, pemerintah, upaya-upaya yang dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID. Sekalipun hari ini kami sudah mendengarkan vaksin telah berada di tengah-tengah kami, tapi kami selalu yakin vaksin juga mempunyai kelemahan, kekurangan. Tapi kami yakin Tuhan akan menyempurnakan semuanya, sehingga penemuan-penemuan vaksin ini bermanfaat bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Begitu juga pemerintahan bangsa dan negara kami, tangan Tuhan memberikan yang terbaik, sehingga kebenaran Kristus Yesus Tuhan selalu mengawal kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sendiri telah mengajarkan kepada kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu,
kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin, amin, amin. Bapak Ibu, kita bersama-sama akan mengakhiri ibadah Patuhen Brayat ini dengan kita bersama-sama menaikkan pujian Kidung Jemaat 322. Terang matahari telah menyinari segala negeri, dan gunung dan padang dan sawah dan ladang senang berseri. Bersama-sama kita arahkan hati pikiran kita sambut berkat-Nya. Anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus, menyertai saat ini, kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kepada